Pada tanggal 22 Juli 2009, orang-orang gembira dengan terjadinya gerhana. Tetapi tidak demikian dengan Imsol yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Ibu Imsol sedang memotong kukunya dan mencoba menghiburnya sambil mendengarkan radio. Namun, Imsol tenggelam dalam pikirannya dan tidak menyadari ketika ibunya secara tidak sengaja membuat jari kakinya berdarah. Ibu Imsol pergi untuk mengambil sesuatu untuk menghentikan pendarahan dan secara tidak sengaja menjatuhkan vas kaca. Imsol diam-diam mengambil salah satu pecahan kaca dan dari penampilannya, ia berencana untuk menggunakannya untuk melukai dirinya sendiri. Di tempat lain, kita melihat sekelompok pemuda dari grup Eclipse dalam perjalanan ke acara radio. Grup ini memulai debutnya 2 bulan yang lalu dan secara aktif melakukan promosi dengan menelpon penggemar stasiun radio dan melakukan uji popularitas. Panggilan pertama berjalan dengan lancar, tetapi keadaan menjadi berbeda saat giliran Sunje. Ia menelpon telepon Imsol. Imsol dengan enggan menjawab panggilan telepon dan Sunje, anggota band, bertanya apakah dia mengenal musik mereka. Imsol mengaku tidak mengenal dan hendak mengakhiri panggilan, tetapi presenter radio menengahi, mendesaknya untuk tetap berbicara. Dia mengumumkan bahwa dia memenangkan sepasang sepatu lari, tetapi Imsol menolak hadiah itu. Karena frustasi, Imsol pun marah dan mengungkapkan keinginannya untuk berjalan lagi. Dia menuduh mereka mengejek, menyatakan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan saat ini, dan tiba-tiba mengakhiri teleponnya. Presenter tersebut segera meminta maaf dan Sunje berusaha sekuat tenaga untuk menyemangati Imsol. Ia berterima kasih kepadanya karena tetap hidup dan memohon padanya untuk terus berjuang demi orang-orang yang mencintainya. Imsol tersentuh oleh kata-kata baiknya dan mulai menangis. Ibunya masuk dan menghiburnya. Beralih ke Desember 2022, dan Imsol kini jauh lebih bahagia. Ia juga penggemar berat Eclipse. Seperti yang diduga, biasanya tak lain adalah si pujaan hati Ryu Sunje. Imsol juga memiliki jam tangan dari Sunje. Imsol sangat antusias dengan konser Eclipse yang akan diselenggarakan hari itu. Ia memberitahu ibunya bahwa itu adalah konser pertama setelah 5 tahun. Apa yang terjadi dengan Eclipse selama periode ini, segalanya menjadi rumit bagi band tersebut. Sunje kelelahan dan ingin pensiun, meskipun itu bertentangan dengan keinginan manajernya. Dalam perjalanan, Hyunjoo memberikan Imsol buku tahunan sekolah lama dari salah satu temannya. Temannya itu bersekolah di SMA yang sama dengan Sunje. Dan Imsol tidak kuasa menahan diri untuk tidak memuji betapa tampannya Sunje bahkan di SMA. Di konser tersebut, Imsol bertemu dengan teman-teman lainnya setelah Hyunjoo mengantarnya. Kedua sahabat itu berbagi kegembiraan mereka tentang konser tersebut sambil mengambil foto. Tiba-tiba, Imsol mendapatkan telepon dari wawancara kerja yang dilamarnya beberapa minggu yang lalu. Pewawancara bertanya apakah ia bisa langsung datang ke kantor. Imsol merasa bahwa ia masih memiliki waktu 2 jam sebelum konser dimulai dan setuju untuk mengikuti wawancara. Sayangnya, wawancara kerja itu gagal. Mereka menolak memperkerjakannya karena kantornya tidak ramah bagi pengguna kursi roda. Meski begitu, Imsol tetap positif dan kembali ke konser. Ia terjebak macet, kehilangan tiket, dan terlambat. Meskipun demikian, dia tetap di luar dan menikmati pertunjukan itu seperti penggemar sejati. Dia sangat tersentuh ketika Sunje mengubah daftar lagu dan membawakan lagu pertama Eclipse. Lagu inilah yang mengubahnya menjadi penggemar. Lagu ini adalah lagu yang menenangkan, tentang pertemuan dengan orang spesial secara tak terduga, seperti hujan musim panas. Setelah konser, In-hyuk, salah satu anggota band itu menyerang Sunje karena ingin berhenti. In-hyuk sakit hati karena Sunje tidak memberitahunya tentang rencana pensiunnya. Sunje jelas sedang mengalami masa sulit. Setelah tenang, Sunje keluar dan bertemu dengan Imsol yang sedang mengalami nasib buruk. Ponselnya jatuh dan rusak jadi dia tidak bisa menghubungi Hyunjoo. Dia mulai mendorong dirinya sendiri menuju rumah dan salju mulai turun. Dia hampir menyerah dan mulai menangis ketika tiba-tiba Sunje melihatnya dan mendekat. Imsol yang terkejut tergagap-gagap menjelaskan bahwa dia adalah penggemarnya dan mulai menangis. Sunje menggunakan payungnya untuk melindunginya dari salju dan menawarkan bantalan penghangat untuk tangannya. Dia terharu tak terlukiskan dan mulai berterima kasih kepadanya atas semua yang telah dicapainya berkat musiknya. Sunje hendak mengantarnya pulang saat Hyunjoo muncul. Ia menawarkan payungnya kepada Imsol dan Imsol memberikan hadiah buatan penggemar. Setelah sampai di rumah, Imsol yang gembira bertanya kepada ibunya tentang orang yang menyelamatkannya dari kecelakaan. Ia merasa harus berterima kasih kepada orang itu, tetapi ibunya berkatanya tidak tahu siapa orang itu. Di sisi lain, Sunje berada di kamar hotelnya. Kita melihat banyak pil yang berserakan di mana-mana, dan beberapa detik kemudian, ia melompat dari balkon kamarnya ke kolam renang di bawahnya.
Dalam waktu singkat, berita tentang dugaan bunuh dirinya tersebar di internet. Dan Imsol patah hati melihat video-video responden pertama yang mencoba menyadarkan Sunjae. Imsol bergegas keluar membawa jam tangan Sunjae yang dibelinya secara daring. Dalam perjalanan, dia hampir tertabrak sepeda dan menjatuhkan jam tangan itu ke sungai. Dia menuju sungai untuk mencari jam tangan itu. Pada saat yang sama, Sunjae dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal pada tanggal 1 Januari 2023. Sesuatu aneh yang terjadi pada jam tangan itu saat dia dinyatakan meninggal, ada cahaya singkat dan jam tangan itu berputar kembali ke masa lalu. Cahaya itu membantu Imsol menemukan jam tangan itu. Setelah mengambilnya, dia mendongak dan melihat konfirmasi kematian Sunjae di berita. Menurut laporan berita, dia meninggal karena bunuh diri setelah lama berjuang melawan depresi. Imsol patah hati dan merasa sulit untuk percaya bahwa Sunjae telah tiada. Ia meratapi mengapa Sunjae tidak bisa bertahan hidup dan menangis di sungai. Tiba-tiba, waktu berhenti dan ia terbangun di tahun 2008. Ia kembali ke masa ketika ia masih menjadi siswa SMA. Ia bergegas keluar kelas dan menuju sekolah tetangga untuk mencari Sunjae. Dia mendapati Sunjae sedang berlatih untuk Olimpiade Beijing. Sunjae adalah seorang perenang, tetapi dia menyembunyikan cedera lengannya. Imsol memeluknya dan menangis karena tidak tahu seberapa sakitnya dia. Sunjae tercengang karena dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Imsol menyatakan cintanya dan petugas keamanan dengan paksa mengantarnya keluar. Imsol mengira dirinya sedang bermimpi dan tidak terkejut ketika merasakan sakit di kakinya setelah didorong oleh petugas keamanan. Beberapa saat kemudian, ibu Imsol yang khawatir menelpon Imsol dan menyuruhnya pulang. Sesampainya di rumah, Imsol mengetahui bahwa mereka tinggal di rumah lama mereka sebelum kejadian itu terjadi. Imsol juga senang mengetahui neneknya masih sehat dan ingat namanya. Ibunya marah padanya, tetapi Imsol senang berada di era ini. Namun, Imsol menangis di kamarnya karena menyadari bahwa ia mungkin harus menghidupkan kembali rasa sakit akibat kecelakaannya. Imsol pun pergi tidur, yakin bahwa ia akan segera bangun dari mimpinya. Keesokan harinya, Imsol terbangun dan dia masih berada di tahun 2008. Dia dengan gembira bersiap-siap ke sekolah, bertekad untuk mengubah nasib Sunjae. Dia melihat Sunjae dalam perjalanan ke sekolah, dan dia ingat bagaimana Sunjae meninggal. Kenangan itu membuatnya mulai menangis dan tidak menyadari bahwa hujan turun. Sunjae melihatnya menangis di tengah hujan dan meninggalkan temannya. Sunjae mendekatinya dan berbagi payungnya. Mereka saling menatap mata sementara Sunjae bertanya mengapa Imsol menangis.